Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita membahas tentang hadis hukum beramal dengan hadis dhaif. Di Muhammadiyah sudah sangat jelas di antara semboyannya arju ilal Quran wa sunnah al-maqbulah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah yang makbul. Makbul itu bisa diterima. Kalau dulu istilahnya as-sunnah as-sahihah. Nah, ceritanya dulu dalam ilmu hadis, di hadis itu hanya terbagi dua, yaitu sahih dan dhaif. Di HPT yang lama itu masih tertulis hadis sahihah. Tapi dalam perkembangannya hadis itu terbagi menjadi tiga, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Ceritanya begitu. Nah, yang dhaif kemudian setelah dikaji ulang ada yang derajatnya naik menjadi hasan. Hasan itu baik. Nah, maka yang hasan itu termasuk yang bisa diamalkan, bisa diterima. Ya, maka semboyannya berubah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. Nah, ceritanya begitu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diterima, maksudnya bisa dijadikan dalil. Kalau dhaif jelas tidak bisa diterima. Mardud, maka secara umum pembagian hadis itu ada makbul, mardud, jadi yang diterima dan ditolak. Nah, yang makbul ada dua, yaitu yang sahih dan hasan. Yang mardud itu yang dhaif, yang lemah. Maka dalam menentukan kesahihan hadis itu dalam tataran tertentu, nah itu kadang berbeda di antara ulama. Tapi kalau sahih tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan itu ketika di hasan, karena ketika hadis hasan itu sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif. Nah, ini yang nanti ada beberapa perbedaan. Nah, ke tulisan itu nanti saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Beramal dengan hadis dhaif ada tiga pendapat ulama, ada tiga kelompok mengenai pengamalan hadis dhaif. Yang pertama, kelompok yang menolak secara mutlak, pokoknya hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Pokoknya kalau dhaif ya dhaif, tidak boleh diamalkan. Itu kelompok yang pertama. Bagi mereka hadis dhaif sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk apapun, baik masalah fadilah, keutamaan amal, kisah-kisah, nasihat atau peringatan, apalagi masalah hukum. Kalau masalah hukum ditolak sama sekali, apalagi masalah akidah, apalagi dalam masalah hukum dan akidah sudah ada. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, karena mereka
dua ulama yang paling ketat dalam menetapkan sahih tidaknya suatu hadis. Nah, kelompok kedua, mereka adalah kalangan yang menerima sebagian dari hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Hadis dhaif masih ada yang bisa diamalkan, tapi ada beberapa syarat. Di antara imam yang empat yang berpendapat demikian, mereka adalah mayoritas ulama, para imam mazhab yang empat serta ulama salaf, ulama terdahulu maupun yang belakangan. Syarat-syarat yang mereka ajukan untuk menerima hadis dhaif antara lain sebagaimana yang diwakili oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hafidh, dan juga Imam An-Nawawi. Di antara syarat hadis dhaif yang bisa diamalkan, yang pertama, tidak terlalu parah. Dhaifnya tidak terlalu parah. Jadi di antara perawi yang meriwayatkan hadis, di sana sudah ada satu kitab yang menjelaskan sejarah para perawi yang dikenal dengan rijalul hadis, jadi para perawi hadis. Sedangkan yang hadis dhaif yang perawinya sudah sampai tingkat pendusta atau tertuduh sebagai pendusta, parah hafalannya, maka tidak diterima. Jadi di antara perawi hadis di sana sudah ada beberapa perawi yang memang dikenal pendusta. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis palsu, maka dia dikenal sebagai pendusta, maka hadisnya tidak bisa diamalkan. Nah, di antara hadis yang di Muhammadiyah itu dianggap dhaif, tetapi ternyata di antara ulama yang lain itu menghasankan. Contoh di sini, itu doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu kalau di HPT itu cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa setelah wudhu yang populer di Muhammadiyah sampai situ. Ini kalau yang cuma sampai Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Muslim. Nah, di situ sudah saya tulis. Di riwayat yang lain ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini riwayat Imam Tirmidzi yang tambahan itu. Ternyata ulama belakangan yang dikomandani oleh Syekh Nasiruddin Albani, beliau ternyata menyebutkan hadis ini bukan hanya riwayat Imam Tirmidzi, ternyata ada beberapa perawi yang lain yang juga meriwayatkan. Maka menurut Syekh Albani, hadis ini derajatnya naik menjadi hasan. Tapi di Muhammadiyah sampai sekarang belum berubah putusannya. Tapi secara hukum kalau kembali kepada manhaj tarjih, karena di manhaj tarjih itu disebutkan hadis dhaif, tapi dhaif ini tidak terlalu parah. Ketika ada banyak jalur, maka ya sudu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan, maka boleh diamalkan. Cuma kalau saya juga terkadang aja, jadi kalau yang kita hafalkan ya cuma yang biasa kita baca cuma sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kadang saya juga menambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah itu kadang aja. Tapi yang sahih memang yang tanpa ada tambahan, yang riwayat Abu Dawud, riwayat Abu Dawud tanpa ada tambahan. Maka di situ saya beri garis bawah di situ. Nah itu yang riwayat Abu Dawud, yang riwayat Imam Tirmidzi ada, karena isinya juga baik doanya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kalau artinya memang bagus ini. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah maka barang siapa yang melakukan seperti itu, berwudu, menyempurnakan wudunya, setelah wudu berdoa tadi, maka futihat, dibukalah baginya samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, boleh masuk
dari pintu mana saja. Di surga itu di dalam beberapa hadis memang disebutkan ada 8. Tapi Allah 8 itu apa saja kita tidak tahu. Tapi yang dikenal ya Firdaus, Naim. Tapi ada mengatakan itu bukan nama surga kayak Naim. Naim itu kan penuh nikmat. Surga yang penuh nikmat. Ya begitu ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Lemah, hadisnya secara sanad lemah, tapi ternyata lemah itu ketika ada jalur perawi hadis lain yang meriwayatkan, derajatnya menjadi naik. Itu yang pertama ya. Nah ini juga di Muhammadiyah, jadi mohon maaf itu belum ada terjemahnya ya, tapi ini sudah sangat populer hadis ini. Ketika rukuk atau sujud, kalau di HPT kan ada 3 doa yang ditulis, Subhana Rabbiyal Adzim kalau rukuk, kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, kemudian selain doa, 2 doa itu ada doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Nah, kalau 2 doa terakhir boleh dibaca ketika rukuk atau sujud. Tapi kalau Subhana Rabbiyal Adzim itu di rukuk, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Nah, kalau di Muhammadiyah itu sama. Di sana ketika Subhana Rabbiyal Adzim selesai. Tapi yang riwayat Abu Dawud ada tambahan Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi. Nabi membacanya 3 kali. Nah, itu ada diceritakan jika beliau rukuk, beliau membaca Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi salasan 3 kali, dan apabila sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Ini riwayat Abu Dawud nomor sekian. Tapi yang di HPT itu tanpa ada tambahan wa bihamdi. Dulu yang diajarkan ketika saya masih SD SMP ya, karena memang kita tidak ada Muhammadiyah waktu itu ya, kita ikutnya yaitu Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, kalau yang riwayat Muslim tidak ada tambahan ya. Di situ saya garis bawah yang riwayat yang di bawahnya baca Subhana Rabbiyal Adzim ketika rukuk, ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, ini sama ya. Hampir sama dengan hadis tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wajah ini benar-benar dari sisi sanad sama ya. Kalau hanya melihat satu sanad memang lemah ya. Tapi ternyata ada beberapa perawi lain yang juga meriwayatkan. Nah, maka karena lemahnya tidak terlalu parah, bahkan ada jalur lain yang meriwayatkan, maka pada dasarnya boleh diamalkan. Nah, begitu ya. Tapi sampai sekarang kalau di HPT itu belum dirubah. Sekali lagi, kalau di HPT belum berubah. Tapi karena di di majelis tarjih sudah ada satu kaidah hadis dhaif yang tidak terlalu parah, maka ya sudu ba'duhu ba'dam, maka bisa saling menguatkan. Termasuk takbir ketika sholat Id, tambahan 5-7. Nah, itu kalau dari sisi sanad memang lemah. Maka Muhammadiyah Jawa Barat sampai sekarang itu ketika sholat Id tanpa ada tambahan takbir 5-7. Nah, kalau sholat Id itu ya sama seperti sholat subuh atau sholat sunnah lain, tanpa ada tambahan takbir 5 dan 7. Karena mereka saudara-saudara kita yang di Jawa Barat mengatakan hadis itu lemah, maka tidak boleh diamalkan. Nah, yang menjadi alasan majelis tarjih pusat sama, karena meskipun hadis ini lemah, ini ternyata ada jalur lain yang saling menguatkan. Nah, dulu ketika kita pernah membahas itu, saya kebetulan ikut membahas waktu itu memang perdebatannya panjang, tapi akhirnya diputuskan 5-7-5 ketika sholat Id ada takbir tambahan. Sampai sekarang itu tetap ya. Karena lemah, tapi lemah itu bisa menjadi naik derajatnya menjadi kasar ya. Nah begitu ya. Itu jadi tambahan keterangan. Jadi lemah
tapi ada beberapa jalur, nah, maka derajatnya menjadi hasan li ghairihi istilahnya. Begitu. Yang kedua, hadis itu punya asal yang menaungi di bawahnya. Maksudnya ada hadis yang lain yang sahih bahkan ada di dalam Quran, yaitu hadis mengenai mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah sebetulnya kalau cuma sampai itu, nah, itu yang saya beri garis bawah itu. Nah, itu yang riwayat Abu Dawud cuma sampai situ, tapi yang riwayat Ibnu Majah ada tambahan bahwa diul ilmi dan meletakkan ilmu atau mencari ilmu kepada yang bukan ahlinya seperti mengalungkan kepada babi, mutiara. Babi dikalungi mutiara ya tetap babi, mutiara, intan dan emas. Babi dikalungi emas tetap babi. Nah kalau ini tambahan ini yang menjadikan lemah, karena riwayat yang lain sama di dalam hadis itu kadang ada tambahan periwayatan. Tapi kalau tambahan itu yang meriwayatkan orang yang terpercaya ya derajatnya sama. Kalau di dalam ilmu hadis istilahnya ziyadatus siqah, di tambahan yang menguatkan. Tapi kalau tambahan itu ternyata yang meriwayatkan lemah, maka sering disebut sah, gagal. Oh yang sahih tidak ada tambahan, ini kok ada tambahan. Nah ini meskipun lemah, mencari ilmu itu yang memang wajib karena Qurannya jelas Iqra itu kan mencari ilmu kan. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat itu yarfa'ul ladzina amanu wal ladzina utul ilma minkum darajat. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 kalau tidak salah. Nah itu ada hadis lain yang lebih kuat, yang menaungi tadi, atau banyaklah hadis tentang menuntut ilmu itu. Mansalaka tariqat yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqat ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena banyak ya hadis tentang menuntut ilmu itu. Tapi kalau ini, nah coba hadis ini tadi, itu kalau hanya yang dari Ibnu Majah memang lemah. Tapi tadi ada hadis lain yang lebih kuat yang prinsipnya perintah untuk mencari ilmu. Nah ini keterangan saja. Jadi ketika hadis itu ada hadis lain yang kuat, maka hadis itu sifatnya hanya sebagai pelengkap. Nah kalau yang parah itu yang utlubul ilma walau bisin. Nah kalau itu dari sisi syarat sangat lemah. Carilah ilmu meskipun sampai Cina, di atas itu lemah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari ilmu ke Cina, karena itu sifatnya muamalah. Kalau di sana memang ada ilmu yang kita perlu mencari ilmu ke sana boleh. Dari sisi derajat hadis itu sangat lemah. Bukan berarti mencari ilmu ke Cina tidak boleh. Boleh. Dasarnya ya mencari ilmu secara umum. Mencari ilmu itu ya kemana saja. Mencari ilmu tentang teknologi ya ke negara-negara barat yang teknologinya maju, ke Jepang yang sana teknologinya sangat maju, dari motor, mobil sampai HP, elektronik, sampai termasuk negara yang sangat maju di Asia yang maju di teknologinya kan Jepang. Itu boleh mencari ilmu ke sana. Prinsipnya kalau mencari ilmu kemana saja, tapi tetap menjaga iman, jangan sampai imannya hilang kalau mencari ilmu ke negeri-negeri yang non muslim. Nah begitu. Terus itu masalah seputar masalah nasihat, kisah atau amal tambahan, fadhil amal. Contoh, man hoda ilal masjid, barang siapa berpagi-pagi menuju masjid. Karena sini terjemahnya berangkat. Kalau hoda itu berangkatnya di waktu pagi. Nah, ada kebalikannya roka. Roka itu di waktu sore. Kalau sini terjemahnya
Oh, terjemahnya tidak lengkap di sini. Terjemahnya tidak lengkap ternyata. Ada terjemah yang kurang. Barang siapa di waktu pagi berangkat ke masjid, la yuridu ya tidak menginginkan illa liyata'allama khairan, kecuali untuk mencari ilmu yang baik. Nah, untuk mencari ilmu, untuk belajar kebaikan. Ya ta'allamna, belajar, mencari ilmu. Barang siapa yang berangkat ke masjid, yang ia tidak menginginkan ke masjid itu kecuali untuk belajar ilmu kebaikan, atau yu'allimahu, atau mengajarkannya, belajar atau mengajarkan, karena lahu ajru mu'tamirin, maka baginya seperti pahala orang yang umroh, tamal umroti, sempurna umrohnya. Itu terjemahnya cuma sampai situ. Ada tambahan waman roha. Itu ternyata belum ada terjemahnya. Kalau roha itu ke masjid tapi di waktu sore. Kalau hoda itu di waktu pagi, kalau roha di waktu sore. Sama, barang siapa di waktu sore ke masjid untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka baginya seperti pahala haji sempurna hajinya, tamal hajati. Ini tidak ada terjemahnya. Hadis ini secara sanad memang lemah ya, tapi bukan berarti kita belajar ke masjid tidak boleh. Nah, belajar itu ya gampang saja boleh. Nah, cuma apa fadilahnya seperti pahala umroh dan haji. Nah, ini ya wallahu a'lam, karena ini masalah gaib, kita tidak tahu apakah memang pahalanya seperti itu atau tidak. Nah, kita tidak perlu meyakini. Prinsipnya ya kita ke masjid, nah seperti ini, nah untuk mencari ilmu, nah begitu tuh. Kalau pahalanya apakah seperti umrah atau haji, wallahu a'lam, itu yang tidak perlu diyakini. Jadi kalau hadis dhaif seperti itu, maka tidak perlu diyakini kalau itu betul-betul dari Nabi. Maka kefat, nah di sini ada keterangan. Ketika mengamalkannya, jangan disertai keyakinan subutnya, tetapnya. Subut itu tidak ada terjemahnya. Subut itu pastinya kalau itu betul-betul dari Nabi. Ya hanya kita hanya berhati-hati. Yang namanya mencari ilmu ya memang sesuatu yang wajib bagi kita, terutama kalau kita ilmu agama, karena itu akan mengantarkan kita nanti di akhirat nanti menuju surga. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maunya ke surga bisa jadi ke neraka. Karena dalam hadisnya barang siapa beramal bid'ah itu dalalah itu fitnah. Nah, maka kita memang harus belajar tentang agama itu. Karena pada dasarnya orang beragama itu kan tujuannya kan ingin ke surga. Agama apapun, dari Hindu, Buddha, Nasrani, nah itu kan cita-citanya nanti di akhirat semuanya kan pengen ke surga. Tapi apakah jalannya itu lurus betul-betul ke surga atau tidak? Nah itu yang masalah. Nah maka kita belajar itu di situ untuk agar kita betul-betul tahu bahwasanya yang kita yakini, yang kita amalkan itu betul-betul berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Nah begitu. Jadi yang pertama menolak secara mutlak, yang kedua boleh diamalkan sebagian dengan 4 syarat tadi. Nah kemudian ketiga, kelompok yang ketiga itu mereka kalangan yang boleh dibilang mau menerima secara bulat setiap hadis. Pokoknya hadis diamalkan. Kalau kita yang namanya hadis itu tadi ada yang sahih, ada yang dhaif. Asal bukan hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu. Bagi mereka sedaif-daifnya hadis tetap saja lebih tinggi derajatnya dari akal manusia. Nah, ini sebagian kalangan termasuk saudara kita Nahdien itu seperti ini. Kalau diingatkan hadisnya dhaif itu ya alasannya dhaif kan hadis, nah itu alasannya. Tapi kalau kita di Muhammadiyah tidak, hadis itu dhaif ya ditinggalkan kecuali tadi ada 4 syarat. Padahal ini Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar itu beliau itu secara madhab, beliau sangat jelas termasuk pengikut madhab Imam Syafi'i, termasuk yang bermadhab Syafi'i. Tapi ya
kalangan Nahdien meskipun mereka juga mengaku Syafi'iyah, mereka beberapa hal sangat bertentangan dengan kedua imam. Ini termasuk dua imam utama dalam mazhab Syafi'i, ya. Ini karena beliau termasuk ahli hadis semua, Ibnu Hajar atau Imam Nawawi itu. Bahkan waktu itu Imam Nawawi itu sempat dibujuk sebagian pengikutnya untuk mendirikan mazhab sendiri. Tapi Imam Nawawi tidak mau, cukuplah kita bermazhab Syafi'i, ya. Karena semakin banyak mazhab nanti semakin malah orang terpecah belah. Beliau dua ulama ini terkenal dengan kitabnya Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, ya. Yang kitabnya hampir semua orang Islam punya terjemahnya, ya. Karena kumpulan hadis-hadis akhlak. Kemudian Syarah Imam Muslim, itu dua kitab Imam Nawawi yang sangat populer, ya. Kemudian Ibnu Hajar dikenal dengan Bulughul Maramnya, ya. Bulughul Maram itu kumpulan hadis-hadis hukum. Mulai yang Riyadhus Shalihin kan hadis-hadis tentang akhlak, ya, ajaran-ajaran kebaikan. Ibnu Hajar dikenal dengan hadis hukum. Ibnu Bulughul Maram. Nah, kalau Imam Nawawi mensyarah hadis Muslim, Sahih Muslim. Nah, kalau Ibnu Hajar mensyarah hadisnya Imam Bukhari yang terkenal kitabnya itu Fathul Bari. Itu termasuk kitab yang sangat fenomenal di samping Bulughul Maram. Nah, begitu ini dua ulama yang sangat banyak kitab-kitabnya. Yang terkenal itu masih banyak kitab yang lain. Berikut. Jadi kelompok ketiga ini pada dasarnya memang menerima pokoknya hadis. Pokoknya hadis, nah, itu diterima, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, memang mereka sering mengatakan itu adalah pendapatnya Imam Ahmad, dhaif-dhaifnya hadis itu lebih tinggi dari akal nanti. Nah, ini sebetulnya dulu memang Imam Ahmad pernah mengatakan hadis dhaif lebih aku sukai dari pendapat orang. Nah, itu sebetulnya dulu, ya. Jadi sebelum ada pembagian tentang hadis hasan tadi, karena kenyataannya Imam Ahmad itu ketika hadis dhaif itu tidak mengamalkan, ya. Contoh yang paling gamblang, Imam Ahmad itu adalah salah satu di antara imam hadis yang meriwayatkan bahwasanya pada salat subuh itu Nabi kunut, ya. Kan dalam hadisnya kan disebutkan Nabi kunut selama sebulan. Setelah itu beliau meninggalkan. Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, cuma berhenti di situ. Nah, kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad ternyata ada tambahan ilam fisubuhi, kecuali pada waktu subuh qanata hatta faraqat dunya. Nabi kunut sampai meninggal. Nah, itu ceritanya ini. Nah, yang ada tambahan kunut sampai meninggal itu, nah, Imam Ahmad sendiri mengatakan hadis itu dhaif. Maka yang bermadzhab Ahmad itu tidak kunut subuh, nah, karena menganggap hadis itu lemah. Tetapi saudara kita malah menganggap hadis itu bisa diamalkan. Jadi tidak pas kalau menyandarkan hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada pendapat kalau itu disandarkan kepada Imam Ahmad secara mutlak. Nah, karena waktu itu hadis dhaif yang dimaksud Imam Ahmad adalah hadis dhaif yang dhaifnya tidak terlalu tadi, yang derajatnya bisa naik menjadi hasan. Tapi kalau dhaifnya sangat berat, Imam Ahmad juga tidak pakai. Nah, itu contoh paling gamblang tadi, kunut subuh tadi. Kunut subuh itu Imam Ahmad ternyata tidak mengamalkan, padahal Imam Ahmad tadi mengatakan hadis dhaif lebih aku sukai dari pendapat orang. Nah, tapi karena itu dhaifnya parah, nah, Imam Ahmad tidak mengamalkan. Nah, itu ceritanya. Itu hadis yang contoh yang paling gamblang begitu. Karena sebagian orang masih sangat kuat memegang ini, hadis dhaif lebih baik daripada pendapat. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat dhaifnya seperti apa, pendapatnya seperti apa, nah, begitu. Oh, sudah jam 7 kurang 10 menit, tidak terasa. Pendapat-pendapat di antara ulama, ya. Tambahan aja, Imam Suyuti mengatakan bahwa bila kami meriwayatkan hadis masalah halal haram, kami ketatkan, maksudnya sangat ketat. Perawi harus betul-betul terpercaya. Tapi kalau perawinya
tidak terpercaya, nah, ditinggalkan. Tapi kalau masalah fadilah amal dan sejenisnya cerita, nah itu agak longgar. Ya. Kalau kurang bagus sedikit, nah pasti diterima. Itu di antara pendapat. Ya. Jamaah rahimahullah, ya, jadi kalau melihat sejarah Imam Bukhari itu sebetulnya hadis yang beliau dapat, yang beliau terima itu sangat banyak, 50 ribuan hadis yang beliau dapatkan hadis. Tapi setelah beliau teliti, nah, itu yang sahih itu hanya sekitar 5.000 itu. Tapi kalau kita melihat kitab Bukharinya, nah, itu kalau dikatakan 5.000 kurang tepat, itu ada sekitar 7.000. Ini saya hanya mengutip saja. Itu kalau kita melihat di sini kan ada, nah, ya Pak, kita lihat, kita buktikan ada 7.000 sekian di dalam kitab Sahih Bukhari itu. Dalam Sahih Bukhari itu ada 7.000 sekian hadis ini. Ini Sahih Bukhari. Nah, kita buka hadis Sahih Bukhari. Nah ini hadis nomor 1-nya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat halaman paling terakhir, nah, jumlahnya 7.563. Imam Muslim hampir sama, ya 7.000 juga. Imam Muslim juga banyak sebetulnya. Tapi yang beliau tulis di dalam kitabnya, nah itu hanya sekitar 7.000 juga. Ini ya, nah, kita lihat halaman terakhir. Ah, 7.700 yang Imam Muslim. Jumlah hadis dalam kitab beliau. Nah, begitu kita lanjut. Maka yang diteliti oleh Imam Bukhari yang kemudian ditulis di dalam kitab Sahihnya, itu ada sekitar 7.000. Nah, sebetulnya Imam Bukhari masih ada satu kitab, tapi tidak terlalu populer. Tapi memang di kitabnya itu, maka Imam Bukhari tidak memasukkan di dalam kitab Sahihnya karena sebagian memang Imam Bukhari masih ragu. Ya. Judulnya Al-Adab Al-Mufrad, adab keseharian. Ada sekitar 5.000 hadis juga, tapi memang harus, kalau membaca itu memang harus lebih hati-hati. Tapi sekarang sudah ada yang meneliti mana yang sahih, mana yang tidak. Yang termasuk doa ketika setelah sholat duha itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi bukan di kitab sahihnya, tetapi di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan. Saya kalau doa duha sudah pernah saya sampaikan. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aduh, apa sih Arab? Nah, ini yang dulu tentang masalah doa duha. Doa duha itu, nah, itu yang memang betul-betul hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah ini. Di sini maka saya jelaskan hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Karena kalau tidak ada keterangan Adab Al-Mufrad, nanti dikira disahihnya. Tapi hadis ini sudah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, nah, nomor sekian. Maka ini memang di antara mubalak Muhammadiyah ini memang juga belum terlalu populer, karena saya menemukan itu juga belum lama. Yang biasa dibaca di masyarakat kan Allahumma inna Tuhan Tuhanuka wal bahaku bahauka. Nah itu mohon maaf, ini bukan berdasarkan hadis. Nah ini hanya doa biasa saja. Ada seorang ulama yang menulis doa ini. Nah, tapi itu bukan hadis. Kalau dibaca boleh, tapi tidak boleh meyakini kalau ini bersumber dari Nabi. Ini ditulis di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, di kitab yang menjadi standar di dalam pondok pesantren. Ini di dalam Khasyatul Jamal. Tapi juga ditulis juga saya di I'anatul Talibin, karena saya mencari ketemunya pertama kali di I'anatul Talibin. Tapi yang saya tulis bukan di I'anatul Talibin, tapi di sini Khasyatul Jamal. Itu kitab saja. Kita bikin di pondok-pondok pesantren tradisional, itu yang kitab standar dipakai begitu. Begitu ya. Jadi kalau yang betul dari Nabi yang tadi Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang Nabi kadang membacanya sampai 100 kali. Nah begitu. Nah kemudian pada kenyataannya untuk
mengingatkan itu juga sulit, maka sebagian saudara kita masih mengamalkan hadis yang secara sanad itu sangat lemah, termasuk Yasinah. Itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya secara sanad sangat lemah. Di situ yang ada garis bawah itu ceritanya antara perawi tidak ketemu gurunya, jadi ada ada tingkatan yang terputus. Kalau di ilmu hadis dikenal dengan munqati', jadi tidak ketemu. Itu secara hukum itu sangat lemah karena tidak ketemu antara murid dan gurunya. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin kepada mayit-mayitmu. Kalau di sini terjemahnya apa? Ya, di sini terjemahnya yang akan meninggal. Ini saya terjemahkan itu, saya mengambil ini dari pendapatnya Buya Hamka. Dengan kalau membaca tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, di sana Buya Hamka termasuk yang mengamalkan ini, tetapi bukan yang sudah mati, tetapi yang sedang sakaratul maut, akan meninggal. Karena dari banyak pengalaman yang beliau ceritakan, kalau dibacakan Yasin itu kalau sembuh akan segera sembuh, kalau memang mau meninggal maka akan segera meninggal, tidak terlalu susah, tidak terlalu berat. Nah itu diantara yang disampaikan oleh Profesor Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Jadi kalau Profesor Hamka memahami ini ketika mau meninggal, bukan yang sudah meninggal. Tapi ya karena di masyarakat kita ya populer kalau sudah meninggal. Ada satu cerita dari kakak ipar saya itu ya, karena beliau juga pernah baca hadis ini kan. Ya karena waktu itu kebetulan budinya ikut beliau sampai meninggalnya. Ketika sudah kondisi sangat lemah itu, beliau dengan saudara-saudaranya ya membacakan Yasin, tapi ternyata komennya di luar dugaan ya, karena selama ini yang beliau dengar bacakan Yasin itu kalau orang sudah meninggal. Ketika dia tiba-tiba mendengar kalau ada yang baca Yasin, dia marah. Aku mati kok di Yasin, aku mati kok di Yasin. Wah itu jadi ya, karena pemahamannya selama ini kalau baca Yasin itu kalau orang meninggal di Yasin. Tadi ketika Yasin kan kondisinya sudah sangat lemah, karena ya untuk menghibur lah, maka dibacakan Yasin. Tapi ternyata beda. Karena cerita dari pengalaman beberapa orang juga begitu. Jadi orang kalau sudah kondisi seperti itu, ketika koma itu, ada seorang teman dari yang saya biasa ngisi di Cilacap, bukan malah adiknya, saudaranya, dia cerita pada akhirnya adiknya ini sadar, kemudian sehat. Beliau cerita ketika kondisi seperti itu, koma itu, dia bisa mendengar tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa komunikasi. Yang paling nikmat ketika kondisi seperti itu kalau ada yang membaca Al-Quran, maka tidak harus Yasin. Ketika kondisi seperti itu bacakan aja Al-Quran, ayat apa saja, surat apa saja. Karena kalau dibacakan Yasin, dia belum paham, belum mati kok di Yasin gitu. Nah itu kalau ini dalamnya agak parah, maka di Muhammadiyah juga tidak mengajarkan itu. Nah, kalau ini bukan lagi dhaif, tetapi sudah derajatnya maudhu. Menurut saya Muhammadiyah ini palsu. Sesungguhnya innalikul syai'in qalban, segala sesuatu itu mempunyai hati, inti. Wa qalbul Quran, dan intinya Quran itu Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa membaca Yasin, kata Allahu lahu, Allah akan mencatat baginya dengan membaca Yasin itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran asra marrat, 10 kali. Nah ini juga terlalu membesar-besarkan pahala. Membaca Yasin sekali, nah ibarat kita khatam Al-Quran 10 kali. Nah, luar biasa. Ini secara nalar juga tidak bisa diterima. Saya kira begitu. Yang lain masih ada, tetapi mungkin bisa dibaca. Itu isinya membuat hadis palsu itu dosa besar. Man kadzdzaba alayya
barang siapa berdusta atas namaku, nah maksudnya mengatakan ini hadis muta'ammidan dengan sengaja, hal yang terbawa maka bersiap-siaplah maka tahu menempati tempat duduknya minarnar di neraka. Jadi kalau di dalam ilmu hadis ini kalau membahas hadis mutawatir ini yang dijadikan satu-satunya contoh karena hadis ini paling kuat. Hadis mutawatir itu tidak banyak, di antaranya ini sudah sama dengan Quran kalau dari sisi kekuatan perawinya, karena yang meriwayatkan sangat banyak. Seluruh perawi hadis itu meriwayatkan hadis ini, jadi membuat hadis palsu itu dosa besar. Nah, bukan hanya itu saja, nah, di sini yang kedua, kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta jika ia meriwayatkan apa saja yang dia dengar. Nah, kita tidak boleh juga orang ngomong langsung kita sampaikan kepada yang lain, atau orang ngomong ini langsung disampaikan tanpa men-cross-check apakah yang dia omongkan, apakah berita yang dia dengar itu benar atau tidak. Maka sekarang dengan adanya medsos itu kadang itu hanya begitu dapat berita langsung di-share, langsung sebar. Maka jangan, hati-hati karena kalau ternyata berita itu dusta, bohong, tidak benar, nah kita juga kena dosa. Maka Nabi sampai bersabda tadi, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menceritakan apa saja yang ia dengar. Maka perlu kita cross check. Nah, dalam ayatnya yang sangat populer, fatabayyanu. Jika kamu mendengar suatu berita dari seorang yang fasik, maka fatabayyanu, maka bertabayyunlah untuk memastikan apakah berita itu benar. Nah ini surat Al-Hujurat ayat 6. Jika datang kepadamu orang yang fasik dengan suatu berita, maka fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Ini sudah jam 7, pokok kalau ada pertanyaan, tapi saya waktunya agak longgar sedikit karena saya minta jam ngajarnya diundurkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz dari Salam yang sudah membahas bab pada pagi hari ini tentang hadis, ya, hadis sahih, hadis palsu, bukan hadis palsu, hadis doib dan hadis-hadis yang lain. Mungkin selama ini kita juga sering mengucapkan bahwa ini sering ada hadis. Salah satunya adalah 9 di antara pintu rezeki dari perdagangan. Itu juga bukan hadis sahih, ya Ustaz, ya. 9 di antara pintu rezeki, 10 di antara pintu rezeki, 9 di antara adalah dari perdagangan. Itu hadis atau bukan? 10 dari pintu rezeki itu ada 10, 9 di antaranya adalah dari perdagangan. Dapat terus pakai pintu. Nah, 10 di antara 9 di antara 10 pintu rezeki itu 9 di antaranya dari perdagangan. Berkaitan dengan Hadis itu hadis sahih atau bukan? sebelum pernah dengar malah. Jadi, bisa cek, bisa baca, jadi itu ya Bapak Ibu, saya kira banyak sekali termasuk kita juga sering menjadi tim pencabut nyawa. Misalnya di kampung-kampung tasbih yasinan, ternyata juga banyak yang berhasil loh, Ustaz. Ada yang segera meninggal, ada yang tidak meninggal, ada yang sudah dikabarkan meninggal ternyata menjadi meninggal yang kemarin, ada seperti itu. Mungkin di antara Bapak Ibu monggo kalau ada pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan dulu. Kalau langsung aja. Ya, kalau saya itu hanya riso. Jadi ini tentang tadi hadiah tadi. Kalau saya beli usul fadil tarjih itu membuat fadilah amal itu yang hadisnya itu sahih. Karena apa saya nganggap itu? Di antara banyak orang-orang Muhammadiyah pun masih menggunakan fadilah dari fadilah amal itu. Kata setelah dicek itu banyak hadis yang pertama. Tapi itu efektif. Nah seperti masjid saya karena adanya fadilah amal ya saya bacakan itu efektif, jamaahnya banyak. Nah sekarang jadi percontohan itu yang pertama. Yang kedua yang tidak mau fadilah, tidak mau membayar. Saya kan sering ke daerah pinggir, mau dan banyak masjid yang kosong. Bahkan ada FD Muhammadiyah ini, FD Muhammadiyah gitu loh.
anaknya cuma berjamaah dulu, gurunya tidak ada yang, akhirnya anak-anak itu ramai Pak, mengganggu. Nah ini satu contoh karena dia tidak tahu tentang fadilah sholat berjamaah itu. Nah ini mungkin saya beri satu usulan mungkin seperti majelis taklim itu membuat kitab fadilah amal saja. Karena itu monggo sholat, fadilah dzikir, fadilah puasa itulah, sehingga jelas sahih yang dibaca itu. Nah itu. Karena sementara itu yang melaksanakan hadis ketika dibacakan dia pergi dianggap boleh itu loh, itu kan. Nah, monggo ini satu usulan terjadi. Terima kasih Pak Dulu. Iya. Tadi menyinggung yang menjadi pedoman kita, ya. Jadi diantaranya kalau mendengar suatu hadis yang sifatnya aneh-aneh itu, maka ditanyakan dulu, ya, apakah itu betul hadis atau bukan. Ya. Karena saya sering sekali ditanya di WA atau setiap hari saya dapat pertanyaan, ini hadis ini hadis bukan, nah, ini hadis apa tidak. Saya sering sekali ditanya begitu. Nah maka ya pesan saya kalau mengisi pengajian ya prinsipnya kalau panjenengan ragu tidak tahu apakah hadis itu sahih tidak ditanyakan. Kalau yang aneh-aneh prinsipnya ditanyakan. Ya. Nah, itu karena memang sangat banyak ya, melalui WA itu luar biasa itu bersebarnya. Satu sisi itu memudahkan kita komunikasi, tapi satu sisi ya mempercepat munculnya hadis-hadis itu semakin tersebar. Maka kita juga harus mengimbangi kalau ini hadisnya tidak sahih, harus kita juga begitu. Kalau tidak itu akan semakin sulit ya, jadi tersebarnya hadis-hadis dhaif. Padahal Nabi sendiri sudah mengingatkan, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar, tidak boleh. Nah memang betul Pak, di HPT di majelis tarjih itu saya kira memang hal-hal yang sifatnya fadilah itu yang belum ada tuntunannya. Nah nanti mungkin karena memang majelis tarjih sendiri kan orang-orangnya kan juga waktunya juga waktu-waktu sampingan, jadi tidak ada yang fokus untuk membahas itu. Kita sendiri di majelis tarjih wilayah itu juga ya, belum pernah kita yang namanya rapat itu full seluruh anggota bisa hadir semua, itu belum bisa karena memang kadang ya ada perlu ini ada perlu itu. Nah kita belum pernah betul-betul full ketika kita kajian, mesti kadang ada 1-2 yang tidak bisa hadir. Nah maka memang nanti sebetulnya yang memang yang selama ini yang sering dibuat di Muhammadiyah itu yang sifatnya tuntunan, tuntunan sholat jenayah, tuntunan pokoknya sifatnya tuntunan. Nah yang sifatnya fadilah amal nanti memang selama ini belum ada. Nanti insya Allah saya usahakan fadilah amal tetapi yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nanti insya Allah kita sampaikan. Jadi selama ini memang ya fadilah amal yang dikenalkan yang dari dari saudara kita. Ada kitabnya Fadhilul Amal yang kalau yang dari mohon maaf dari saudara kita jamaah tabligh itu saya pernah baca, wah ini sangat parah, itu banyak hadis palsu, banyak hadis palsunya Fadhilul Amal yang dari saudara kita jamaah tabligh itu saya pernah baca itu ada 4, saya tahunya 1 karena di masjid dulu ada yang ngasih itu kemudian semua itu wah ini terlalu parah. Akhirnya simpan hadis ini tidak boleh dibaca lagi karena masjid kita Muhammadiyah. Maka tak suruh impor, jangan boleh dibaca lagi di sini ya. Karena kadang ya ada saudara kita yang datang ceramah gitu. Tapi waktu itu terus akhirnya tidak boleh baca Fadhilul Amal karena hadis-hadisnya banyak sekali. Itu saya lihat sekilas saja itu mungkin 70% itu hadisnya lemah palsu. Saya lihat sekilas, belum baca seluruhnya. Karena di sana tanpa menyebutkan perawinya siapa. Karena yang namanya hadis itu yang namanya perawi harus jelas. Rawahu Bukhari, Ahmad, Muslim harus ditulis. Kalau itu tidak ditulis, nah itu tanda-tanda kalau dia sebetulnya juga tidak tahu kalau itu hadis atau hadis riwayat siapa. Nah maka diragukan. Kalau itu hadis minimal diragukan. Termasuk kemarin saya membaca satu buku dikatakan itu hadis wahid.
Ini bukan hadis, ini hanya perkataan nasihat Imam Syafi'i karena itu memang populer sekali. Saya beberapa kali dulu mendengar ceramah itu. Man arada bid dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huwa fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses dunia wajib tahu ilmunya, ingin sukses akhirat wajib tahu ilmunya, ingin sukses kedua-duanya wajib tahu ilmunya. Itu bukan hadis, tapi itu sering dikatakan hadis. Itu hanya nasihat Imam Syafi'i. Dia melacak hadis itu, wah, nah ketemu di kitab hadis nggak ketemu satu pun, nah ketemu ternyata di kitab apa, di kitab tentang akhlak, yaitu nasihat Imam Syafi'i ternyata. Termasuk talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu sejak dari ayunan masuk riak lahat. Itu juga sering dikatakan hadis, itu bukan hadis. Itu apa, nasihat-nasihat ulama-ulama terdahulu. Itu cerita awalnya Imam Ahmad. Itu beliau itu sudah rambutnya putih semua, tapi kemana-mana beliau selalu membawa catatan, selalu membawa pensil sama alat tulis lah. Karena bahasanya Imam Ahmad ditanya, Imam ilamata ma'al mihbarah, wahai Imam sampai kapan kau selalu membawa alat tulis? Mihbarah itu asalnya kan wadah kecil untuk wadah mangsi gitu, wadah tinta, karena kan celupan. Lalu kemudian Imam Ahmad menjawab, ma'al mihbarah hatal makbarah, bersama alat tulis sampai masuk liang kubur. Nah, saya masih hafal karena sering ada yang bertanya, jadi bersama alat tulis sampai masuk liang kubur. Mencari ilmu itu tidak ada habisnya. Nah itu, kemudian muncullah istilah tadi talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah itu aslinya itu cerita awalnya begitu. Nah kalau memang bukan hadis, tidak boleh dikatakan hadis, maka itu dikatakan mahfudzah. Kalau orang Arabnya mengatakan mahfudzah, kalau kita ya kata-kata mutiara peribahasa. Tidak boleh, meskipun itu bagus. Kalau Nabi tidak bersabda, kita tidak boleh menyampaikan itu berasal dari Nabi. Nah begitu Pak. Nah kan itu sudah karena problem seperti Masek, kalau anak yang mau membuka di Inggris ini berkembang dan ada usaha ini lah. Dan antara yang membuat kitab itu di Inggris itu kan perkembangan Islam sekali. Bahkan di sana itu pengadilan di Islam itu di masjid-masjid itu ada di sana. Sebagian ada itu loh Pak. Sebenarnya kalau dalam kitab Fadil Hamil ya ada kan ada yang hadis mungkin muslim atau apa begitu. Karena di masyarakat kita seperti kita juga yang tidak tahu ada belajar pisau kayak enggak ada keberatan. Kalau Muhammad yang katanya begitu nanti ketinggalan dari, karena sudah banyak masjid-masjid sholat, tapi bangunannya mewah, banyak mewah, tapi jamaahnya kosong-kosong. Nah ini yang perlu diperhatikan kita dari fasilitas ini. Nah ini Pak Alif, kalau saya boleh satu, kita usulan. Sehingga ketika yang baca itu matang, ini dari Muhammadiyah, ini tadinya apa? Ini jelas-jelas software gitu. Tapi kalau seperti Bapak tadi sementara baru sholatnya sudah takjil, ya belajarnya di sana. Begitu juga ketika jenazah, iya, mau tinggal kumpulkan aja mau yang soket-soket ini, yang tidak dibuang gitu aja kan. Karena sekarang juga ramah dia, dai-dai menggunakan Fadil Amal itu. Maksud saya dai-dai yang ilmunya kurang orang standar itu tidak apa saya, karena itu efektif sekali. Orang debat itu banyak, suruh ngaji ya, Fadil Amal aja, atau juga tulis itu dia itu mau. Ini sekedar satu maksud agak ngomong. Karena saat itu ini banyak penjelasan, bahkan Muhammadiyah itu orang dia tidak memperhatikan sholat berjamaah ini. Seperti kami saya kalau kata di Muhammadiyah tadi bacaan hadis iya panjang iya ini Pak Yanto yang maksud kalau itu hadisnya jelas tidak ada sumbernya jangan dibacakan. Nanti kita sebagai orang Muhammadiyah, saya kira dengan tahu ya di London saat ini Muhammadiyah baru membangun masjid Pak. Jadi tidak hanya Syekh sama tadi, semuanya saya yakin itu berjubah, tidak hanya Syekh Maulana Ilyas tadi yang dari tablik. Saya itu pernah ngaji juga dari tablik Pak. Khurud di mana itu? Temboro ya. Nah, satu kasus kitabnya ini banyak banget kitabnya itu.
termasuk yang disampaikan tadi yang Imam itu dan ya yang penting itu jangan, kalau itu memang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada hadisnya, jangan disampaikan itu hadis, intinya gitu ya. Jangan jadi tidak semuanya Muhammadiyah seperti yang kita sampaikan. Tahu lah kita gimana itu sama banyak sekali teman-teman kita yang sangat menguasai hadisnya Pak. Mungkin ada 1-2 ya sama saja dimanapun orang NU juga kayak 1-2 tidak memahami hadis gitu ya. Jadi mungkin jangan berbiah-biah minta yang banyak, tetapi kita sebagai Muhammadiyah. Mungkin itu Pak. Enggak Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bacaan rukuk dan sujud Pak. Dalam Muhammadiyah kan subhanallah wa bihamdihi Pak. Kalau itu ada bacaan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, itu seterusnya. Kalau kata apa itu, sebagian meriwayatkan bahwa subhanakallah wa bihamdika itu dibaca setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah berubah seperti itu. Kalau sebelumnya adalah subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Terima kasih. Gimana itu? Ya kalau untuk sejarah saya kurang membaca persis, tapi prinsipnya itu boleh dibaca ketika sujud dan rukuk. Ya. Kalau yang di HPT memang disebutkan 3, ya. Doa rukuk dan sujud itu ada 3. Kalau yang subhana rabbiyal azim itu rukuk, subhana rabbiyal a'la sujud. Tapi yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli itu boleh dibaca di rukuk juga sujud, dua-duanya sama. Atau subuhun kudusun rabbul malaikati waruh itu juga memang disebutkan dibaca ketika rukuk dan sujud. Nah, coba kita baca, kita cari, tulisannya sudah ada di sini. Doa sujud. Kita lihat hadisnya, kita lihat hadisnya. Doa sujud. Doa sujud. Doa tambahan dalam sujud. Oh, ini sujud tilawah malahan. Entah yang sujud. Kita biar tahu hadisnya ini. Nah, ini yang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tadi sudah kita baca. Nah, kemudian yang ini, yang dari Aisyah, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, bahkan juga Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi membaca dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini hadis yang sangat kuat, gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, bahkan juga Imam Abu Dawud. Nah, kalau ini kan tidak ada yang mengingkari ini karena sudah Bukhari Muslim. Nah, kemudian yang berikut dari Aisyah juga riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Sama karena yang dulu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa fi ruku'ihi wa sujudihi, berdoa dalam rukuk dan sujudnya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah, tapi di sini saya tidak ada keterangan kapan dibacanya, saya belum mendengarkan kalau itu. Kalau yang ada yang berpendapat dibacanya setelah Fathul Mekah, saya belum mendapatkan hadisnya ini. Tapi yang jelas hadisnya sangat jelas mengatakan dibaca ketika rukuk dan sujud. Nah, ini. Cuma kalau yang subhana rabbiyal azim, nah itu rukuk, yang a'la ketika sujud, cuma itu aja. Tapi kalau untuk sejarahnya saya belum membaca hadisnya gitu. Begitu. Begitu? Oke, monggo. Saya kira cukup ya. Sementara cukup. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Monggo untuk pertemuan berikutnya mau mengkaji masalah apa? Karena kemarin Pak Wahyu katanya apa ya, monggo terserah. Nanti monggo kalau mau membahas masalah apa, nanti insya Allah saya siapkan tulisannya. Kalau ada yang ingin mau dibahas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.